Kami percaya kasih-Mu Engkau atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Bumi udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu
Terima kasih Tuhan, rancangan Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Kami masih ada sampai hari ini Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan kami sudah memuji nama Tuhan, dan kami percaya Tuhan, setiap pujian kami menyerahkan hati Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi pimpin kami, tolong kami biar melalui kebenaran firman yang kami dengar dan menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, Bapa Gembala yang sementara kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan, melalui kebenaran firman yang Bapa Gembala sampaikan bagi kami semua, kami mendapat anugerah yang begitu besar daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selalu mengucap syukur. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum mendengar firman Tuhan dari bersama-sama bahasa Indonesia, bahasa misi agar kami fokus kepada misi yang sudah dilakukan dan bersama agar berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa mereka dalam kerja atau terjadi keselamatan terjadi. Agar berdoa untuk gereja, agar berdoa untuk bangsa Korea Selatan, kalau menjadikan bangsa Korea Selatan sebagai bangsa misi, hanya bisa itu sebagai bangsa Korea Selatan ke tempat-tempat misi mengusahakan keterangan atau melindungi Korea Selatan misi. Ada berdoa untuk saudara pengawal yang berseteran dari seterusnya. Ada berdoa untuk gereja yang berfiras apapun di sekolah materi yang berperan misi sekolah misi berfiras Tuhan. Ada berdoa untuk gereja orang firas misi juga firas tempat pelayanan. Ada berdoa untuk orang tua, ada berdoa untuk mendapat amanah melalui ibadah mereka anti bebas mereka berdoa Tuhan jumpa kami Haleluya bersama-sama untuk bangsa Indonesia untuk bekerja bangsa Indonesia bangsa misi apabila bangsa Indonesia kami sudah berada bangsa Indonesia bangsa Indonesia Kristus beribadah, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menjalankan, Roh Kudus menguatkan kami, Roh Kudus menghibur kami
kami hanya berfokuskan kami mau sesuai pribadi. Kudus pimpinlah, tolonglah, ajarinlah, bicarakanlah kepada kami masing-masing dalam nama Tuhan. Seberikanlah memudahkan kami sekali. Urapilah berapa sudah biarkan semua berapa kudus bekerja. Tuhan kami semua untuk semua Tuhan berjata bekerja jawab. Nama Tuhan terus dibiarkan kepada masyarakat. Tuhan kami rindu teman-teman anggur Tuhan kudus bekerja. Yesus bersyukur dan berdoa. Terima kasih sesuatu yang baik terjadi. saudara-saudara tentang Allah yang bersemayam di atas air laut. Kalau orang-orang melihat situasi sesuai dengan pandangan, ada yang bisa mempunyai pengharapan dan bisa menjadi positif dan bisa menjadi berputus asa dan menjadi negatif. Ada seorang kaya lewat padang pasir, ada matahari yang sangat panas, kemudian data air, jadi sangat haus sekali. Jadi bulunya pecah, kemudian darahnya keluar dari bulu itu. Jadi sangat capek sekali, berputus asa. Waktu itu anaknya melihat ayahnya yang berkata, lebih baik betul bah. Dia berkata demikian, tak bisa berjalan lagi. Jadi ayah berkata kepada anak, hai anak, kehidupan manusia itu waktu sulit harus bertahan mengatasi kesulitan dan menghadapi dunia yang baru. Jadi jangan patah hati, ayo mari pergi. Jadi ayah mendukung anak, jadi anak itu mendapat semangatnya. Jadi sambil cuci keringannya, kemudian mereka berjalan itu, kemudian ada kubur orang meninggal dunia. Jadi anak itu melihat kuburan itu ya, kemudian dia duduk, kemudian dia menangis. Kemudian dia berkata begini, Bapak, kami ini sudah tak ada pengharapannya.
lihatlah orang-orang yang ada depan kami meninggal jadi ada ukuran kan. Jadi kami sudah akan masuk dalam kubur. Jadi mengapa berjeri payah untuk berjalan? Tak ada pengharapan ini, ada putus asa. Tapi ayahnya lain. Ayahnya duduk kemudian dia tertawa. Kemudian dia bertepuk tangan, dia bersukacita. Jadi anak bertanya, "Papa menjadi gila, ngomong apa?" Bertepuk tangan dan tertawa kami mengalami keputusasaan ini. Jadi ayah berkata, manusia ini berbeda sesuai dengan pandangan manusia melihat itu. Engkau anak engkau melihat kuburan ini, jadi engkau berpikir kamu menjadi mati ya. Tapi saya melihat kubur ini, saya berpikir saya hidup. Mengapa? Karena tak ada masyarakat. Kalau itu bagaimana ada kuburan itu? Ya, pasti ada tulang-tulang orang itu. Pasti ada orang yang ada di masyarakat itu yang menguburkan mayat. Jadi pasti dekat dari sini ada wasisnya, ada orang-orang yang tinggal. Jadi orang-orang yang ada di sana itu menguburkan mayat. Jadi ayo angkat berdiri, kemudian berjalan. Tak lama lagi ada wasis yang ternyata, kemudian di sana ada orang-orang yang pasti ada. Jadi mereka berjalan, tak lama lagi sudah ada wasisnya, kemudian mereka menemukan orang-orang yang tinggal di sana. Jadi mereka pergi ke sana, kemudian mereka minum air, dan diundang untuk makan, kemudian mereka mendapat kekuatan. Saudara, ada situasi yang sama. Anak itu melihat kuburannya, kemudian berpikir tentang kematian. Tapi ayahnya melihat kuburan dan berpikir tentang hidup. Saudara, kita tinggal di dunia ini, saudara, ada air bah, berbagai air bah kita ketemu. Ada air yang besar, air yang kecil. Saudara, orang-orang bisa melihat air bah dengan negatif, dengan secara putus asa, dan juga orang bisa melihat air bah dengan secara pengharapan dan dengan positif. Ada air bah yang sama, tapi kalau orang melihat dengan negatif atau melihat dengan secara putus asa, kalau begitu melalui air bah itunya menjadi duka, ada hal baik. Tapi orang yang melihat air bah itu dengan positif, dengan secara pengharapan, kalau begitu menemukan air bah itunya menjadi untung dan bisa menjadi berkat. Hari ini kita melihat firman Tuhan Allah. Yang pertama, saudara, Tuhan Allah bersemayam di atas air bah sebagai wajah. Saudara, kalau Tuhan bersemayam di atas semua umat di seluruh dunia, kalau begitu kita mengerti. Tapi Tuhan bersemayam di atas air bah sebagai wajah. Arti apa? Kita berpikir demikian. Saudara, ada arti yang dalam itu mengajar dari Tuhan, dari Allah. Saudara, arti itu Allah bersemayam di atas air bah sebagai wajah, itunya Tuhan menguasai air bah itu ya. Tuhan menguasainya, Tuhan memimpinnya. Saudara, kita melihat melalui penebusan salib Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menguasai air bah dosa dan kejahatan kan. Walaupun ada banyak dosa, melalui darah salib Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengampuni dosa dan anugerah Tuhan Allah menguasai semua dosa. Jadi ada tempat dosa banyak, ada anugerah Tuhan Allah banyak. Jadi
dosa itunya sudah dikuasai oleh salib Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan menguasai dosa. Dan juga kejahatan juga Tuhan bimbing. Dan juga akhir dunia dan iblis dikuasai Tuhan. Saudara, dunia dan iblis itu mau menelan semua manusia, tapi Tuhan menang atas dunia. Tuhan berkata, saya menang, saya menguasai dunia, saya mengalahkan iblis, saya menang. Jadi Tuhan bersemayam sebagai raja. Jadi saudara, di hadapan Tuhan Allah, dunia dan iblis tak bisa bergerak, karena mereka ada di bawah kuasa Tuhan Allah. Dan juga air bah, penyakit tubuh, jiwa Tuhan kuasai. Saudara, ada penyakit apapun di dalam tubuh dan jiwa, melalui Yesus Kristus Tuhan sudah mengalahkan penyakit. Tuhan Yesus menanggung kelemahan kita. Tuhan Yesus memikul penyakit kita. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi Tuhan bersemayam di atas air bah penyakit. Jadi Tuhan menguasai penyakit. Penyakit apapun, tak ada yang tak dikuasai oleh Tuhan Allah. Kemudian air bah, kutuk dan kemiskinan juga sudah dikuasai Tuhan. Sudah ada krisis ekonomi. Sebenarnya Tuhan sudah mengalahkan krisis ekonomi Tuhan. Tuhan menguasainya. Sudah melalui Yesus Kristus Tuhan sudah melakukan kutuk. Tuhan Yesus membereskan kemiskinan juga. Jadi kemiskinan, kutuk itunya Tuhan sudah menguasainya. Tuhan sudah bersemayam di atas air bah, kutuk dan kemiskinan. Tuhan Allah menguasai. Jadi kita memandang Tuhan Allah, kita tak ada perlu untuk takut itu. Dan juga air bah, kematian juga Tuhan menguasai. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit dari maut. Jadi Tuhan Yesus mengalahkan maut. Tuhan Yesus mengalahkan kematian. Tuhan Yesus, Tuhan Allah mempunyai kunci maut dan kematian. Jadi Tuhan menguasai maut dan kematian juga. Jadi semua kesulitan yang manusia alami, Tuhan menguasai semuanya. Satu hal pun tak ada yang dikuasai Tuhan Allah. Jadi di atas langit, di atas tanah, di bawah tanah, surah di mana tempat, air bah, apapun Tuhan menguasai. Jadi Tuhan bersemayam di atas air bah sebagai raja. Jadi surah Tuhan bersemayam di atas air bah, yaitunya surah ada air bah, airnya cepat mengalir. Itu Tuhan menjadikan air yang cepat mengalir sebagai kereta. Jadi Tuhan naik kereta itu. Saudara, kalau Allah bersemayam di atas air sebagai raja, kalau itu saudara, air itunya cepat mengalir. Jadi saudara, Tuhan Allah naik air yang cepat mengalir. Jadi Tuhan cepat datang kepada kita. Saudara, kita harus tahu air itunya kereta yang Tuhan naik itu. Saudara, ada berbagai air bah. Saudara, ada berbagai kereta Tuhan naik dan Tuhan datang kepada kita. Saudara, kita mempunyai berbagai air bahkan ada masalah pribadi, ada masalah keluarga, ada masalah sosial, ada masalah kehidupan, ada masalah hubungan manusia, ada penderitaan, kesulitan, kegagalan, putus asa, ada berbagai air bah datang. Saudara, sebenarnya Tuhan naik air bah itu, berbagai air bah datang. Saudara, di dunia ini ada kendaraan, macam-macam kendaraan kan. Ada kereta juga, ada sepeda pancar, sepeda motor, ada mobil yang kecil, mobil yang besar, ada truk juga, ada kereta api, ada pesawat, ada berbagai kendaraan itu. Saudara, waktu Tuhan Allah datang juga,
ada macam-macam aibah yang Tuhan Allah naik. Bukan hanya satu aibah, berbagai pencobaan dan kesulitan Tuhan naik aibah kemudian datang. Surah aibah itu ada arti. Surah waktu Tuhan Allah naik aibah kemudian datang. Surah untuk menghancurkan kita Tuhan datang itu ya. Firman Tuhan Allah Mazmur pasal 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan diri dari semuanya itu. Surah Tuhan naik aibah kesulitan untuk menghancurkan kita, untuk menjadikan kita bertobat dan diubah, untuk menjadikan kita hidup dengan baru. Tuhan bekerja demikian. Tapi saudara, kita melihat aibah, janganlah menjadi orang yang negatif, tapi kita harus melihat Tuhan Allah yang bersemayam di atas aibah. Kita harus bersukacita, harus menyambut Tuhan Allah. Biasanya kalau orang-orang melihat pencobaan, orang-orang melihat kesulitan, penderitaan, melihat aibah, kalau begitu kita biasanya berteriak yang mau melawan aibah itu. Tapi saudara, sebenarnya yang naik kereta itu yaitu aibah, yaitu Tuhan Allah itu ya. Tuhan Allah bersemayam di atas aibah. Tuhan naik aibah. Jadi saudara, jangan hanya melihat aibah yang kelihatan itunya. Saudara, kita harus melihat Tuhan Allah yang bersemayam di atas aibah. Tuhan datang kepada kita. Jadi kita harus menyambut. Tuhan Allah juga menyambut aibah yang Tuhan naik. Saudara, ada berbagai pencobaan, ada berbagai kesulitan. Saudara, jangan menganggap hal itu sebagai musuh. Tapi itulah kereta yang Allah naik. Jadi walaupun rasanya sulit, tapi kita harus menerimanya hal itu. Lukas pasal 12 ayat 7 berkata, bahkan rambut kepala pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada hal yang berpikir. Saudara, Tuhan tak melakukan hal yang bahaya untuk kita. Saudara, Tuhan memberi keuntungan kepada kita. Tuhan memberi berkat. Akhirnya Tuhan memberi berkat. Jadi Tuhan naik ujiannya, Tuhan naik kesulitannya, datang kepada kita. Kemudian Tuhan menghancurkan kita. Saudara, kalau kita tak menjadi bertobat, tak diubah, tak menjadi baru, kalau itu Tuhan tak bisa memberi berkat kepada orang demikian. Jadi saudara, untuk mengubahkan kita, untuk memperbaharui kita, untuk menjadikan kita bertobat, Tuhan harus menghancurkan kita. Kita harus menjadi hancur seperti pembikin bejana. Waktu membikin bejana itu, kalau bejana yang rusak, kalau itu menghancurkan bejana itu yang rusak, kemudian membikin bejana yang lain. Sama-sama demikian. Tuhan mau menjadikan saudara dan saya bertobat, mau menjadikan saudara dan saya berubah, mau menjadikan saudara dan saya diperbaharui, dan Tuhan mau memberi berkat. Kalau itu saudara, Tuhan harus menghancurkan kita ya. Kita harus menjadi hancur. Jadi saudara, orang-orang Israel lewat padang gurun yang gersang, itunya melalui padang gurun itu orang-orang Israel menjadi rendah, menjadi hancur, berubah, kemudian menjadi yang baru. Jadi bisa masuk tanah yang ada susu dan madu, mempunyai kapasitas yang menerima berkat dan menikmati berkat itu. Jadi Tuhan bekerja demikian. Saudara, kesengsaraan itu kereta dari Allah. Jadi kalau saudara orang menolak kereta, kalau begitu sama menolak Tuhan Allah yang naik kereta juga. Jadi sebenarnya kita harus menyambut Tuhan Allah, menyambut kereta itu. Jadi saudara, waktu kesulitan datang,
jangan rasa aneh. Tapi saudara, ini perlu untuk saya, untuk menjadikan saya bertobat, menghancurkan saya, mengubahkan saya, memperbarui saya. Jadi kereta itu datang, jadi kita harus berpikir kereta dari Allah, kereta yang Tuhan naik. Jadi kita harus menyambut kereta itu bersama-sama dengan Allah. Kita menyambut Tuhan Allah. Mazmur pasal 30 ayat 5, firman Tuhan berkata begini: hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saudara, untuk memberi sukacita kepada kita, akhirnya saudara Tuhan menjadikan kita malam harinya menangis, tapi pagi harinya memberi sukacita. Saudara, jadi saudara, kita harus menjadikan Tuhan Allah yang naik kereta turun dari kereta itu. Saudara, kalau Tuhan turun dari kereta, kalau itu kereta tak perlukan, saudara, air baiknya berhenti. Saudara, kalau kita menjadikan Tuhan tak turun dari kereta, kalau begitu, saudara, ada suara keretanya, kemudian kereta itu lewat kita. Jadi kita mengalami kesulitan. Bagaimana kita menjadikan Tuhan turun dari kereta itu? Saudara, kalau Tuhan turun dari kereta, kalau begitu, saudara, tak ada lagi kereta kesengsaraan, kesulitan itu, karena Tuhan ada di dalam kita. Amin. Tuhan bersemayam di dalam hati kita. Ada kesaksian dari hamba Tuhan Hagusok. Dia sebelum menjadi hamba Tuhan punya, dia orang yang sangat kaya. Dia bekerja dengan perusahaan yang besar di pasar luar negeri. Kemudian dia mendapat banyak uang. Kemudian dia hidup berfoya-foya. Dia sebenarnya bertumbuh sebagai yatim piatu, tapi dia percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia pergi ke Jepangnya, dia belajar di Jepang. Kemudian dia kembali ke Koreanya. Kemudian waktu ada peperangan Korea, dia berdagang di kota Busan. Jadi dia menjadi orang yang sangat kaya. Jadi waktu itu dia membuang Yesus, karena hari Tuhan menemukan orang-orang yang kaya. Jadi untuk menemukan orang yang kaya hari Tuhan, jadi dia tak beribadah hari Tuhan. Jadi kalau ada suara lonceng gereja pagi hari, kalau begitu ada kepedihan hati nurani, karena ada suara lonceng gereja. Tapi dia menutup telinganya, kemudian nantinya tak ada kepedihan hati nurani juga. Kemudian waktunya lewat, dia jauh dari gerejanya, kemudian dia menjadi orang duniawi. Tapi tiba-tiba ada air datang kepada dia. Jadi pabrik kontrak itunya mulai bangkrut. Kemudian terus ada bangkrutnya. Jadi dia menghilangkan semua hartanya. Jadi dari kantor pajak itunya menempel kertas yang merah. Jadi dia terpisah membayar hutang yang besar. Jadi dia membeli obat tipus itu, kemudian dia naik gunungnya. Musim panas, dia naik gunung, kemudian dia mau berdoa, tapi dia sudah jauh dari Allah. Jadi doa tak keluar dari mulutnya, tapi bisa mencari Tuhan. Jadi keputusasaan saja menyerang dia. Jadi akhirnya dia memakan obat
tikus itu, kemudian dia pingsan. Dia tak tahu beberapa hari lewat itu. Tapi tiba-tiba dia bangun dari kesadaran itunya, tapi dia mendengar suara dari belakangnya, "Hai, musuh." Jadi dia berpikir, saya meninggal, jadi saya sekarang ada di neraka. Jadi dia melihatnya ada awan langit yang panas. Jadi dia melihat, kemudian semut itunya membuat tempatnya di tubuh dia. Jadi situasi demikian. Dan di belakangnya ada suara dari Tuhan Yesus naik. Awannya yang berkata, "Hai musuh, orang yang berdosa harus menanggalkan dosa. Orang yang tak adil harus meninggalkan ketidakadilan. Kembali kepada saya." Jadi Tuhan berkata, waktu Tuhan dekat, panggillah dia, carilah dia. Jadi dia berdoa, "Tuhan, ampunilah dosa saya. Di dunia ini saya mau kesukaan dunia ini, jadi menanggalkan Tuhan dan jauh dari kerajaan surga. Sekarang saya meninggal, jadi saya sekarang ada di neraka ya." Ada suara, "Engkau mulai lagi dan dapatlah perubahan, jadilah yang menyembah Allah." Jadi dia bangun dari kepingsangan itunya. Sudah ada semut itunya lewat tubuhnya. Dia makan obat racun itu, kemudian dia berguling. Jadi dari setengah gunung dia turun ke bawah gunung itu. Jadi ada hanya luka di tubuhnya. Sebenarnya 1 minggu lewat itu. Kemudian ada semut-semut, jadi dia membersihkan tubuhnya, kemudian dia pergi ke gereja full gospel. Kemudian dia bertobat. Dia menangis, dia bertobat, dia berteriak. Jadi saudara, dia bersuruh pertolongan. Jadi gembala di gereja itu menjadikan dia layani di gereja cabang di desa itu. Jadi di desa di gereja cabang, dia kehidupan keranjangan dan kehidupannya ada kelaparan juga, kemudian ya sepatunya disobek juga. Tapi dia rajin menginjili, dia bersaksi, kemudian dia bersaksi di seminari full gospel. Dia berkata begini sambil menangis, "Sebenarnya saya lulus universitas yang terkenal di Jepang, tapi saya ada kesombongan. Oleh karena kesombongan saya menjadi hancur, saya rendah. Sekarangnya di desa saya melayani sebagai penginjil. Saya merasa hal ini sebagai mulia yang besar." Saudara, dia bersaksi. Saudara, waktu orang bertobat, airnya berhenti. Saudara, kalau tidak bertobat, kalau itu airnya tak berhenti. Yunus sampai dia sebelum dia hancur, air datang kepada Yunus. Dia berlari dari muka Tuhan Allah. Dia harus pergi ke Niniwe, tapi dia naik kapalnya menuju ke Tarsis. Dia berlari, dia menemukan angin keras itu. Tapi walaupun dia menemukan angin keras, dia tak menjadi hancur. Jadi dia masuk ke air, dia masuk dalam ikan. Kemudian selama 3 hari dia mengalami kesulitan. Akhirnya dia menjadi hancur, dia bertobat. Jadi oleh karena dia bertobat,
ikan itu meminta dia. Saudara, air dia menjadi hancur dari air menjadi lebar. Saudara, untuk menjadikan kita bertobat, untuk menjadikan kita hancur, air datang. Sebelum mencapai tujuannya, air akan berhenti itu. Tapi kita percaya, kita taat pada Tuhan. Kalau begitu, air itu berhenti. Kemudian Tuhan bersemayam di dalam hati kita. Mengapa air datang? Karena kita jadikan Tuhan dikeluarkan dari pupuk hati kita. Jadi air datang. Sebenarnya Tuhan Allah bersemayam di dalam kita. Tuhan menguasai semua. Kalau begitu air perlu datang. Tapi kita menjadikan Tuhan dikeluarkan dari pupuk hati kita. Tanpa Tuhan, saya menjadi Tuhan dan hidup sebagai Tuhan. Jadi untuk menjadikan saya bertobat, untuk menghancurkan saya, untuk menjadikan saya percaya, untuk menjadikan saya taat. Jadi Tuhan naik air Tuhan datang. Tuhan yang dikeluarkan dari hati kita. Tuhan mau menjadi Tuhan lagi. Jadi Tuhan datang, air ini yang menghancurkan saudara, supaya saudara kita bertobat. Tapi kita percaya, kita tahan. Kalau itu Tuhan turun dari air Tuhan bersemayam dalam kita. Amin. Jadi akhirnya air ini berhenti. Jadi saudara, ada air yang besar, air yang kecil datang. Kalau begitu saudara harus berpikir, mengapa? Sebenarnya Tuhan harus bersemayam di dalam saya, tapi Tuhan ada di luar saya. Datang, naik air baiknya saya menjadi Tuhan. Jadi Tuhan dikeluarkan, jadi dari luar dari saya Tuhan naik air datang lagi menghancurkan saya, menjadikan Tuhan lagi di dalam saya. Jadi Tuhan bersemayam, untuk bersemayam di dalam hati saya. Tuhan datang, kita harus tahu hal itu. Jadi curhat kota air datang itunya, jangan melawan air tapi di depan air berlutut dan bertobat, menjadi hancur, percaya, taat kepada Tuhan. Saya saudara semua menjadikan Tuhan bersemayam dalam saudara. Dan kedua, surah ayat kita berkata, Tuhan memberi kekuatan kepada umat Tuhan. Melalui ayat Tuhan memberi kekuatan kepada umat Tuhan. Jadi akhirnya, saudara, kesulitan ini memberi kekuatan kepada kita. Mazmur pasal 29 ayat 11 berkata, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Saudara, ularagawan atau atlet itunya memperkuat tubuh. Saudara, memperkuat tubuhnya betapa sulitnya. Tapi untuk meningkatkan kuasa, meningkatkan daya sabar, melakukan demikian. Waktu itu di Olimpiade bisa mendapat medali. Kalau tidak ada latihan, kita mendapat medali. Surah siswa-siswi berjerih payah untuk belajar, tentunya harus ada kemampuan pengetahuan. Jadi mendapat nilai di ujian, punya nilai yang baik, dia bisa masuk ke universitas, kemudian maju di sosial. Jadi ujian itu bukanlah yang membinasakan mahasiswa, tapi memberi kekuatan kepada siswa-siswi. Surah tentara-tentara dilatih di pasukannya. Mengapa demikian? Surah waktu ada peperangan mati demikian. Kalau tidak ada malas latihan, kalau begitu waktu ada peperangannya ditembak. Surah orang-orang yang dipakai Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, itu yang mengalami air kehidupan.
akhirnya mendapat kekuatan, mendapat iman, mendapat kekuatan. Tanpa air bah, tak ada orang yang akan mendapat orang yang tak mendapat kekuatan dan iman itunya kalau tak melalui air bah. Abraham selama 25 tahun mengalami air bah. Jadi dia bertobat, dia hancur, dia percaya, dia taat. Jadi dia mempunyai kekuatan dan pengalaman yang percaya dan tahan. Dia akhirnya 100 tahun dia mendapat berkat dari Tuhan. Isa dia mengalami pengalaman kematian di Gunung Moria. Jadi dia menemukan air bah, kematian yang sangat luar biasa. Melalui hari itu sepanjang kehidupan dia hidup sebagai orang yang hancur. Dia taat dan dia mendapat berkat dari Tuhan Allah. Yakub selama 20 tahun dia bekerja keras. Kemudian dia bergulat dengan malaikat di tepi sungai Yakub. Kemudian tulang pahanya rusak. Jadi dia mengalami air bah yang sangat besar, tapi melalui hari itu dia bertobat, dia hancur, dia percaya kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Jadi dia menjadi hamba Tuhan yang tobat. Yusuf selama 13 tahun dia hidup sebagai budak dan dia pernah di penjara itu. Mulai hari itu Yusuf hancur di depan Tuhan Allah, dia taat. Jadi akhirnya dia bisa mempunyai kekuatan yang menjadi penguasa yang menyelamatkan orang-orang Israel dan orang-orang Mesir. Musa juga selama 40 tahun ada di padang gurun, melalui kehidupan yang hancur, dia bisa dipakai Tuhan kasih. Saudara, akhirnya Tuhan mau memberi berkat. Jadi melalui kesulitan, melalui penderitaan, melalui kesengsaraan itunya, saudara bertobat, saudara hancur, saudara diubah, saudara mendapat kekuatan yang taat dan percaya. Tuhan menjadikan saudara mendapat kekuatan. Amin. Jadi saudara melalui air bah, kesulitan, Tuhan menjadikan kita bertobat, hancur dan percaya dan taat. Tuhan menjadikan kita mendapat kekuatan yang percaya dan taat. Kemudian akhirnya Tuhan memberikan kita. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan memberi berkat damai sejahtera kepada umat Tuhan. Saudara, manusia menganggap hal yang tak boleh bersandar itunya sebagai tempat perlindungan, dan tak ada damai sejahtera hati. Uang, pangkat, kekuatan dunia, dan masa muda, hikmat manusiawi itunya terus menerus berubah, bisa berubah. Jadi sementara ada kemudian menjadi hilang. Jadi orang-orang khawatir oleh karena ada hal, khawatir kalau mempunyai hal itunya, khawatir kalau diambil bagaimana, dan khawatir kalau diambil kalau itu berputus asa. Jadi di dalam kesulitan itu manusia hidup. Jadi hal itu tak bisa bersandar pada hal itu. Saudara, manusia tak bisa bersandar pada hal yang manusia punya sebagai tempat perlindungan. Uang, pangkat, dan kekuatan, masa muda, hikmat duniawi, hikmat manusiawi, itunya tak bisa menjadi batu karang atau kota benteng yang menghibur saudara. Saudara, melalui air bah, berbagai air bah, Tuhan menghanyutkan hal itu dengan segera. Mengapa demikian? Karena itunya manusia tak bisa bersandar. Jadi Tuhan menghanyutkan hal-hal itu. Yakobus pasal 4 ayat 14 berkata demikian.
sedang kamu tak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Saudara, hidup itunya manusia sementara ada yang lenyap itu. Jadi melalui air bah Tuhan menjadikan kita mengerti demikian. 1 Petrus pasal 1 ayat 24-25 berkata, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi saudara, kekayaan dunia ini, kemudian dunia nama masyhur di dunia sama seperti rumput dan bunga. Ada angin yang ditiup kalau itu, ada matahari yang panas kalau itu, sebentar lagi menjadi layu, menjadi hilang. Jadi saudara, Tuhannya ingin kita bersandar hal yang harus kita bersandar. Tuhan ingin demikian. Jadi kalau hal yang tak boleh bersandar untuk kita, supaya kita bersandar pada hal yang kita harus bersandar. Jadi air baiknya datang yang menghanyutkan hal itu yang tak dipakai. Jadi ada air bah kalau begitu semuanya dihanyutkan. Kalau ada bangkrut kalau begitu usaha itu menjadi hilang, rumah menjadi hilang, dan uang yang orang bersandar juga menjadi hilang. Kemudian kadang-kadang disangkal oleh teman-teman atau saudara, kemudian kekuatan dunia menjadi sia-sia. Jadi dengan tangan kosong itu menjadi tangan kosong yang tak bisa bersandar di dunia. Jadi Tuhan menjadikan demikian. Jadi Tuhan ini hanya menjadikan tempat perlindungan baginya kasih Tuhan Allah. Jadi kasih Allah yang ada di Yesus Kristus. Tuhan ingin kita menjadikan hal itu sebagai tempat perlindungan. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau pusaka atau penganiaya atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi saudara, dalam Yesus Kristus, saudara, kasih Tuhan mengasihi kita. Selain hari itu, saudara, kita tak bisa bersandar pada yang lainnya. Saudara, kalau kita bersandar pada yang lain, kalau begitu, saudara, semakin hari semakin lukanya besar. Jadi saudara, Tuhan mengirimkan air bah. Jadi menghanyutkan hal yang tak boleh bersandar. Saudara, ada kasih Allah dalam Yesus Kristus. Saudara, kita bersandar pada kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus. Orang yang bersandar pada kasih Allah, yaitunya walaupun ada uang, tak bersandar pada uang. Haleluya. Saudara, orang yang bersandar pada kasih Allah, walaupun ada kekuatan, tak bersandar pada kekuatan itu. Walaupun ada kuasa, tak bersandar pada kuasa itu. Saudara, hal itunya waktu manusia hidup cuma sementara Tuhan titip kepada kita. Jadi kita harus bersandar pada hanya kasih Tuhan Yesus Kristus terus menerus. Kalau itu orang bertanya, oh, kasih mana yang ada di dalam Yesus Kristus begitu kuat? Ada yang bertanya begitu. Saudara, kasih Tuhan tak berubah. Alkitab berkata demikian. Saudara, maupun apapun tak bisa menghalangi kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus. Saudara, keputusan mau betapa dalamnya. Tapi walaupun
keputusasaan maut datang kepada kita, tak bisa menghalangi kasih Allah. Yesus membawa kasih Allah, mati dan bangkit dari maut. Jadi, saudara, tempat dalam maupun saudara, kasih Tuhan Allah sudah mencapai hal tempat itu. Saudara, di dunia ini ada banyak pencobaan dunia, tapi pencobaan itu tak bisa berbanding dengan kasih Allah. Jadi, saudara, Tuhan Allah mengatasi mautnya datang pada kita. Alkitab berkata, malaikat orang yang mempunyai kekuatan tak bisa menghalangi kasih Allah. Di sini malaikat yang jahat. Saudara, walaupun setan mau mengganggu, malaikat jahat itunya mau menghalangi kita yang ada dalam kasih Tuhan, tapi malaikat yang jahat pun tidak bisa menghalangi kasih Allah. Jadi, saudara, orang-orang yang mempunyai kekuatan di dunia, mempunyai pangkat di dunia, mau menghalangi kasih Allah dengan kuasa politik di dunia, mau mengganggu dan menghalangi, tapi dengan sejarah, saudara, di kekuatan itu tak bisa menghalangi kasih Tuhan Allah yang datang kepada kita. Jadi Alkitab berkata, hal sekarang, hal depan tak bisa menghalangi kasih Allah. Saudara, hal yang khawatir juga masa depan, hal yang khawatir masa depan juga tak bisa menghalangi kasih Allah yang datang kepada kita. Sekarang juga Tuhan menyertai kita, masa depan juga kita ada dalam tangan Tuhan. Jadi apapun tak bisa menghalangi kita yang ada dalam kasih Tuhan, tak bisa mengeluarkan kita dari kasih Tuhan Allah. Yang tinggi, yang dalam juga tak bisa menghalangi kasih Tuhan Allah. Saudara, walaupun tinggi, apakah yang lebih tinggi daripada takhta Tuhan Allah? Walaupun dalam, apakah yang lebih dalam daripada neraka? Saudara, Tuhan Allah yang ada di takhta. Jadi ketinggian apapun tak bisa menghalangi Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah kita yang mengalahkan maut, menguasai neraka. Tak ada kekuatan apapun, tak ada yang menghalangi kuasa Tuhan Allah. Jadi saudara, ciptaan apapun, saudara, tak bisa memotong tali kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus. Jadi damai sejahtera dalam hati, baiknya kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bersama dengan Tuhan Allah, damai sejahtera dalam hati kita. Seperti anak kecil, bayi itu digendong ibu, ada dalam kasih ibu, berdamai. Sama seperti demikian, waktu kita digendong Tuhan, ada dalam kasih Tuhan Allah, kita mendapat damai sejahtera. Firman Tuhan Allah Ibrani pasal 13 ayat 5 yang berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, waktu kita tinggal di dunia ini, kita tak bisa berlari dari air bah itu. Tapi saudara, melalui firman Tuhan Allah, kita mendapat hikmat dan kita harus melihat air bah dengan mata yang baru. Kita perlu melihat air bah dengan mata yang baru. Saudara, air bah itunya kereta yang Tuhan naik. Amin. Jadi Tuhan yang naik air bah. Jadi waktu kita bertobat, waktu kita hancur, waktu kita percaya, melalui kita menerima. Kalau begitu, melalui air bah itu, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan memberi damai sejahtera kepada kita supaya kita hidup dengan berkat roda jiwa, berkat kesehatan.
Jadi untuk menikmati berkat, Tuhan menjadikan air bah sebagai alat yang memberi berkat damai sejahtera di dunia ini dan kebahagiaan di surga juga. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kudus, kami tak sempurna. Jadi kadang-kadang kami masuk dalam dunia dan Tuhan yang ada dalam hati menjadikan Tuhan keluar dari hati kami dan kami menjadi Tuhan itu hanya kali demikian. Tapi Tuhan yang keluar dari hati datang sambil naik air bah. Jadi air bah datang dan menjadikan kami bertobat, menjadikan kami hancur, menjadikan kami berubah, menjadikan kami membuka hati. Terima kasih Tuhan karena Tuhan menjadikan kami menerima Tuhan di dalam hati. Terima kasih. Air bah dunia bukanlah hal yang bahaya, tapi membawa keuntungan besar dan menjadikan kami mendapat kekuatan, mendapat damai yang kekal. Jadi kami bersandar pada kasih Tuhan Allah. Tuhan menjadikan kami hidup dengan aman. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ada berbagai air bah yang datang. Tuhan, biarlah kami menerima dengan sukacita dan kami mendapat perubahan. Air bah menjadikan kami bertobat dan menjadikan kami hancur. Jadi melalui iman dan ketaatan, biarlah kami menjadikan hal itu sebagai kesempatan kelahiran kembali. Kata Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sekarang tunduklah kepala di antara saudara. Adakah yang masih belum menerima Yesus sebagai juru selamat? Kalau begitu, saudara menjadikan Tuhan Yesus ada di luar. Jadi tak ada damai, tak ada kekuatan juga. Jadi harus Tuhan harus bersemayam di dalam. Sekarang waktu anak datang ke sana. Pak Pendeta tolong saya mau menjadikan Tuhan Yesus bersemayam dalam saya. Tolong tahu itu sekarang waktunya. Tidurkanlah dengan berdoa, saudara mengundang Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat. Dengan sungguh-sungguh tidurkanlah doa. Allah yang Maha, saya adalah orang berdosa. Saya tak tahu dari mana, pergi kemana, mengapa hidup saya bimbang. Di hari ini saya tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Ampuni dosa saya, sucikanlah saya dengan darah Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk saya, bangkit dari maut untuk hidup saya. Sehari ini saya mau hidup bergaul dengan Yesus. Tuhan Yesus bersemayam dalam saya. Tuhan Yesus menjadi juru selamat saya. Saya menjadi anak dari Allah Bapa. Terima kasih Tuhan atas keselamatan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Haleluya. Saya mengucap saudari, saudara semua bangsa berusaha. Ada yang sakit, ada yang sakit yang lainnya. Anak di atas kamar dalam Tuhan. Katakan Yesus ada orang yang sakit, orang yang lemah. Tuhan sekarang sembuhkanlah saya. Berikanlah saya. Ibu siap mau berkembang, keluar, pergi, jangan keluar. Tolong jawab, harus bekerja, harus mengalir. Bintang Yesus, orang yang telah
sungguh. Haleluya. Tuhan sanggup membereskan semua masalah. Tuhan sanggup memecahkan masalah. Tuhan memberi berkat Abraham kepada kami. Tuhan sekarang bekerja. Berkat apa yang menjadi milik kami dalam Yesus. Makin menjadi baik sekali. Makin berkat kembali. Masih kami selalu cahaya. Terima kasih. Yesus syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Ada yang sakit tenggorokan, Tuhan beri kesembuhan. Ada yang sakit paru-paru, Tuhan beri kesembuhan. Ada yang sakit yaitu ada banyak keringat di dalam tubuh, Tuhan memberi kesembuhan. Ada orang yang sakit organ dalam tubuh, Tuhan memberi kesembuhan. Haleluya. Haleluya. Sekarang ada yang sakit gatal, Tuhan memberi kesembuhan. Jangan lupa sama-sama, Tuhan, saya tahu Allah bersemayam di atas air bah. Jadi tujuan Tuhan Allah itu ya memberkati, akhirnya memberkati. Tapi orangnya belum siap tuh ya. Kalau sombong, kalau itu bahaya. Kalau ada mereka itu menjadi utuh karena sombong, karena jauh dari Tuhan. Seperti Pangusok, dia jauh dari Tuhan. Tak boleh karena kekinian. Saudara, hanya bersandar pada kasih Tuhan Allah dan juga taat pada Tuhan. Kalau itu walaupun ada uang, walaupun ada pangkat itu tak apa-apa, karena bersandar pada kasih Allah. Dari seorang yang berdoa, Tuhan sepanjang kehidupan saya menjadikan kasih Tuhan Allah sebagai tempat perlindungan saya. Jadi hanya Tuhan lah sekarang ini. Tuhan, saya bersandar pada Tuhan. Saya tahu air baik yang datang untuk mengubahkan saya. Jadi saya mau diubah. Tuhan pakai saya dalam mengangkat Tuhan dalam mereka bersolu. Sambil memandang saya Tuhan suatu. 1, 2, 3. Tuhan. Shalom. Oh Tuhan, itu Tuhan beri berkat berkasih. Oh Tuhan, akhirnya Tuhan berkati. Tapi orang yang belum siap, orang yang perlu diubah, orang yang perlu taat, orang yang perlu bersama Tuhan. Oh sampai orang demikian, Tuhan mengubahkan, Tuhan mau semaya di atas orang itu. Dari Tuhan datang, oh Tuhan naik kita, naik air bah. Supaya kami diubah, kami ditaat oleh Tuhan, kami bersama bekas Tuhan Allah, kami mengadap Tuhan Allah, kami tetap percaya Tuhan Allah. Terima kasih. Oh kami tetap menjadikan kasih Tuhan sebagai tempat perlindungan kami. Oh terima kasih. Oh akhirnya Tuhan berkati. Terima kasih. Wakasih. Susah menggunakan Tuhan berkati. Terima kasih. Yesus syukur dan berdoa. Amin. Ketirkanlah saya. Tuhan Yesus mengasihi saya. Saya sangat berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita memberi persembahan Tuhan Yesus. Kita berikan persembahan dan bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami tahu tidak ada satu hal apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami ingatmu dan kami melakukan persembahan kami kepadamu. Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami beri. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dialah Tuhan hebat. Hebat bagiku, layaknya
persembahan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan iman, dengan semangat, dengan semangat kami. Tuhan sudah datang memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada persembahan pertumbuhan, ada persembahan coba syukur, ada persembahan khusus, ada persembahan isi, ada persembahan ibadah. Tuhan tolong memberikan berkat kepada kami, tidak berkelipat, enam berkelipat, seperti kalian lipat. Berkat yang sangat luar biasa yang datang dari Tuhan. Berkat persembahan kerajaan Tuhan, pekerjaan Tuhan dan Yesus, syukur dan berdoa. Kami untuk beri bersama berdoa. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dipuji segala nama. Katakan kerajaan, jadilah Tuhan kami, dipuji seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang beri kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasihlah Bapa dan berkat memelihara banyak-banyak berkudus menyertai sekalian. Pribadi, kehidupan, anak-anak, keluarga-keluarga, pekerja-pekerja, pelayan-pelayan, pelajaran-pelajaran, masjid-masjid dari anggota jemaat gereja Afrika berguna Kristen beribadah sampai Tuhan Yesus akan kembali. Yesus selamat kami. Amin. Kita berkenan Tuhan Allah. Bisa Afrika Selatan, bisa memuliakan Tuhan. Bisa Afrika Selatan, bisa memuliakan Roh Kudus. Bisa Afrika Selatan, bisa selalu berdoa. Bisa Afrika Selatan, bisa melakukan dari bapak-bapak masyarakat. Tuhan selamat malam, selamat bangsa Indonesia, selamat kawan salam sehat sehat. Memakai gereja Afrika Selatan, gereja gereja Indonesia berkumpul membesarkan kerja Tuhan. Gereja iman yang menyerahkan Tuhan. Sebab pemilik gereja Afrika Selatan mencapai bekerja banyak misi sekolah, banyak misi Tuhan di tempat misi untuk membesarkan kerja Tuhan. Oleh pekerjaan seperti yang melakukan Sri Misionaris itu mulai bikin tahun dan pendidikan dan terus sesuatu kepada pada dan kami besar. Kau memberikan memakai kerja besarkan Yesus syukur dan berdoa. Kita datang kembali Tuhan di sana kita akan bersama-sama. Ibrani pasal 10 ayat 25. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling perhatikan, kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita seperti biasa dalam beberapa program. Dan marilah kita saling menasihati dan semakin dia melakukannya menjelang hari Tuhan. Haleluya.